program belajar bersama mata kuliah metode statistika 1. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan keempat ini. Tidak terasa ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ya ke materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang modul 4. Modul 4 tentang variabel acak dan distribusi peluang. Nah, ini masih berhubungan dengan peluang, cuma di sini variabelnya itu berupa variabel acak. Teman-teman boleh buka materi atau di sini juga boleh. Nah, di sini kita membahas modul 4 ya, dari lanjutan dari modul 3 kemarin tentang peluang. Nah, untuk yang kegiatan belajar pertama itu tentang distribusi peluang. Nah, untuk yang kemarin ikut belajar bersama pengantar probabilitas, nah itu materinya masih sama ya, ini ada di metode statistika 1 juga. Nah, untuk yang kemarin nggak ikut pengantar probabilitas, nah kita belajar di sini bareng-bareng. Nah, di sini kita akan membahas tentang variabel acak dan distribusi peluang. Nah, yang pertama tentang variabel acak. Nah, di sini namanya saja variabel acak. Nah, berarti udah pasti di sini distribusinya distribusi acak. Nah, di sini variabel acak adalah suatu fungsi berupa bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Nah, di sini kalau dalam peluang kan kita sama saja nih menyebutkan ruang sampelnya apa. Nah, di sini pun sama dalam variabel acak. Nah, tetapi di sini acaknya di sini yang kita lakukan itu peluangnya merupakan ruang sampelnya ruang sampel acak. Nah, di sini biasanya untuk variabel acak itu sama seperti himpunan. Notasinya itu atau definisinya itu digunakan dengan huruf besar. Nah, untuk nilai-nilainya menggunakan huruf kecil. Nah, di sini variabel acak merupakan suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Kalau kemarin di pengantar probabilitas itu, nah di sini kan ada variabel acak diskrit dan kontinu. Nah, kalau di pengantar probabilitas itu kan secara luas itu dijelaskan untuk diskrit itu ada macam-macamnya, misalnya Bernoulli atau eksponensial dan geometrik. Nah, kalau di sini mungkin hanya secara umumnya saja, nggak terlalu luas seperti si pengantar probabilitas. Jadi teman-teman di sini hanya perlu tahu untuk menghitung variabel acak diskrit dan juga variabel acak kontinu. Nah, variabel acak ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu variabel acak diskrit. Nah, merupakan variabel acak. Nah, misalkan kita punya variabel acak X, dikatakan diskrit jika himpunan semua nilai yang mungkin dari X merupakan himpunan yang dapat dihitung. Nah, ini untuk membedakan dengan nanti si kontinu. Nah, misalnya contohnya di sini, jumlah mahasiswa yang tidak hadir kuliah di kelas metode statistika. Nah, ini kan berarti variabelnya di sini kan dapat dihitung. Misalkan kan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk variabel acak kontinu merupakan variabel-variabel acak jika nilai-nilai dari X-nya merupakan bilangan-bilangan pada suatu interval. Nah, biasanya untuk menghitung variabel acak diskrit ini, kita menggunakan sigma atau penjumlahan. Nah, sedangkan untuk variabel acak kontinu, kita menggunakan integral untuk perhitungannya. Nah, di sini kan kita punya interval. Intervalnya di sini berarti ada batas bawah dan juga batas atas. Nah, batas bawah dan batas atasnya ini merupakan interval untuk menghitung si variabel acak kontinu ini dengan menggunakan integral nanti. Nah, misalkan di sini contohnya waktu penerbangan komersial antara Jakarta dan Palembang adalah 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, dan seterusnya. Nah, di sini kan merupakan intervalnya. Nah, waktunya di sini merupakan interval 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, dan seterusnya. Nah, variabel acaknya di sini merupakan di sini berarti kasusnya itu variabel acaknya adalah durasi waktu. Nah, yang mana sih kita harus pakai diskrit atau kontinu? Nah, kalau kemarin itu di pengantar probabilitas itu kan jelas setiap parameternya. Kalau di sini kan dijelasinnya hanya secara umumnya saja. Misalkan kita punya contoh, 2 bola diambil satu demi satu tanpa pengembalian dari suatu kantong, berisi 4 bola merah dan 3 bola hitam. Bila Y menyatakan jumlah bola merah yang terambil, maka berapa nilai Y yang mungkin dari variabel acak Y? Nah, berarti kan di sini variabel acaknya di sini Y. Y-nya itu yang menyatakan jumlah bola merah yang terambil. Di sini bola merahnya jumlahnya 4 dan bola hitamnya 3. Nah, jadi jumlah bola dalam satu kantong ini sama dengan 7. Nah, di sini berarti kita punya penyelesaian. Misalkan Y-nya di sini adalah variabel acaknya, banyaknya bola merah yang terambil. Kemudian
Pengambilan dilakukan satu persatu tanpa pengembalian, berarti kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dari pengambilan pertama dan kedua adalah, nah jadi dalam pengambilan pertama kemungkinannya itu keduanya terambil bola merah. Nah di sini kan kita variabel acaknya itu kemungkinan 2 bola yang diambil. Nah, ini kan 2 bola diambil satu demi satu tanpa pengembalian. Nah, berarti kan 2 bolanya diambil tanpa dimasukkan lagi ke dalam kantongnya. Nah, berarti kemungkinan pertama, keduanya terambil bola merah. Kemudian kemungkinan kedua, terambil bola merah dan bola hitam. Kemudian kemungkinan ketiga, terambil bola hitam dan bola merah. Jadi ini maksudnya berarti bola yang pertama terambil hitam dan bola yang kedua terambilnya merah. Atau kemungkinan keempat, artinya keduanya terambil bola hitam. Nah, kemudian karena variabel acak Y merupakan banyaknya bola merah yang terambil, maka nilai-nilai dari variabel Y dari keempat kemungkinan tersebut, nah sini kita hitung setiap variabel Y-nya adalah 2, 1, 1, dan 0. Nah, nilai 0 di sini berarti bahwa dari kedua pengambilan tidak satu pun terambil bola merah. Nah, misalkan di sini tabelnya ya. Yang pertama ruang sampel merah-merah. Di sini kan variabel acak Y-nya menyatakan kedua bola merahnya itu kedua bola yang terambil adalah merah. Nah, di sini kita punya ruang sampel MM, merah-merah. Berarti kan yang terambil keduanya merah, artinya variabel acak Y-nya sama dengan 2. Nah, kemudian di sini MH, artinya yang terambil bola pertama merah, yang kedua hitam. Di sini ada berapa variabel yang terambilnya bola merah? Hanya satu, artinya Y-nya sama dengan 1. Kemudian yang ketiga itu hitam merah. Nah, berarti kan di sini sama. Variabel acak Y-nya sama dengan 1. Nah, di sini untuk HH, hitam-hitam, artinya tidak ada bola merah yang terambil atau keduanya yang terambil adalah hitam. Nah, artinya di sini Y-nya sama dengan 0. Jadi Y ini menyatakan kejadian dari variabel acak yang kita lakukan. Nah, di sini kemudian distribusi peluangnya. Nah, distribusi peluangnya di sini merupakan fungsinya ya. Nah, yang pertama untuk variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit ini memiliki nilai yang menyatakan peluang dari variabel tersebut. Nah, misalkan di sini fx sama dengan pxx. Nah, seperti yang tadi kan misalkan py, y besar sama dengan y, artinya menyatakan kejadian dari si variabel acak tersebut. Nah, di sini untuk variabel acak diskrit, kita sebutnya fungsinya yaitu fungsi massa peluang. Di mana untuk setiap kejadian x dipenuhi, yang pertama fx lebih besar dari sama dengan 0, kemudian yang kedua sigma X, Fx sama dengan 1, kemudian yang ketiga, Px sama dengan X sama dengan Fx. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, untuk variabel acak diskrit, nah itu perhitungannya menggunakan sigma. Kemudian, variabel acak diskrit X akan lebih kecil atau sama dengan suatu bilangan real X, bila Fx-nya atau distribusi Fx-nya itu sama dengan peluang dari kejadian X lebih besar dari sama dengan X untuk setiap bilangan real X. Maka Fx di sini disebut sebagai distribusi kumulatifnya. Nah, misalkan di sini ada distribusi kumulatif dari variabel acak diskrit X. Nah, dengan distribusi peluang. Nah, ini untuk perhitungannya menggunakan Fx sama dengan Px kurang dari sama dengan X, sigma X, Fx untuk min ta hingga kurang dari X kurang dari ta hingga. Misalkan kita punya contoh. Suatu pengiriman 8 komputer PC yang sama ke suatu toko mengandung 3 yang cacat. Bila suatu sekolah membeli 2 komputer ini secara acak, tentukan distribusi peluang banyaknya komputer PC yang cacat. Nah, misalkan variabel acaknya ini kita nyatakan dengan X. Nah, di mana nilai X-nya kemungkinan banyaknya komputer yang cacat yang dibeli oleh sekolah tersebut. Nah, di sini kita punya 8 komputer. Nah, di sini kan diketahui keterangannya 3 yang cacat. Berarti kan yang sisanya itu, sisa dari 8 komputer ini, 5 yang bagus, atau 5 yang baik, atau 5 yang tidak cacat. Nah, kemudian 2 diambil secara acak. Nah, berarti X-nya itu dapat diperoleh setiap nilai 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini karena kita mengambilnya 2 secara acak. Nah, untuk fungsi yang pertama, F0, nah berarti kan Px sama dengan 0. Nah, artinya berarti di sini tidak ada yang terambil cacat, atau artinya di sini yang terambil semuanya bagus dari 2 pengambilan ini. Nah, berarti kan Px sama dengan 0. Nah, di sini kita hitung. Nah, kita menghitungnya di sini menggunakan si kombinasi, rumus kombinasi. Atau kalau kemarin ikut pengantar probabilitas, ini masuknya ke distribusi binomial. Nah, distribusi variabel acak binomial.
Nah, berarti kan di sini 3 cacat, X-nya sama dengan 3. Nah, di sini N-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 0. Nah, berarti kita hitung dulu nih, 3 faktorial dibagi 0 faktorial, dikali 3 dikurangi 0 faktorial sama dengan 3. Kemudian 52 dari mana? Nah, 5 dari yang bagus ini, nah terambil 2. Nah, dari 5 yang bagus ini, 2 diambil secara acak. Nah, berarti kan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Dibagi jumlah totalnya, jumlah total si komputer. Nah, jumlah total si komputernya kan 8. Nah, pengambilan secara acaknya kan 2. Nah, berarti dibagi 8 faktorial, dibagi 2 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, ini makanya dari modul-modul sebelumnya saya katakan untuk memahami tentang kombinasi dan rumus kombinasi itu harus diingat karena kita akan pakai ke modul-modul selanjutnya. Nah, ini kalau kita hitung, itu peluangnya sama dengan 10/28. Kemudian untuk F1 artinya di sini berarti ada 1 yang cacat. Nah, berarti di sini rumusnya 3 dari yang cacat terambil 1, dan 5 dari yang bagus terambil 1, dibagi 8 dari jumlah total komputernya, 2 diambil secara acak. Nah, sama perhitungannya. Kalau dihitung hasilnya jadi 15/28. Kemudian untuk F sama dengan 2. Nah, artinya di sini yang terambil semuanya cacat itu dari si 8 komputer ini. Nah, berarti kan PX sama dengan 2. Nah, 3 dari yang cacat terambil semuanya. 2 dari 3 yang cacat. Kemudian dari yang bagusnya nggak ada yang terambil, 0. Dibagi jumlah total komputernya 8. Nah, kemudian dibagi 2 faktorial. 2 faktorialnya yang pengambilan secara acaknya. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Artinya di sini 30, 31, 32, artinya di sini berarti kan 0 terambil dari 3 yang cacat. Nah, ini 1 terambil dari 3 yang cacat, 2 terambil dari 3 yang cacat. Di sini kan kita pengambilannya 2. Nah, seperti soal yang tadi sebelumnya, yang pengambilan bola, nah kita misalkan di sini kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadinya. Kemungkinan yang dapat terjadi, keduanya terambil dari yang bagus, atau 2 semuanya cacat. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan dari variabel acaknya. Nah, kemudian kita buat distribusi peluang dari X yang sudah kita hitung. Nah, untuk X sama dengan 0, berarti Fx-nya sama dengan 10/28. Untuk X sama dengan 1, Fx-nya sama dengan 15/28. Dan untuk X sama dengan 2, Fx-nya sama dengan 2/28. Ini kenapa jadi 3? Nah, kemudian, untuk distribusi peluang variabel acak kontinu. Nah, di sini kan tadi dari awal sudah saya katakan, untuk variabel acak kontinu kita menghitungnya dengan integral. Nah, saya harap di sini teman-teman udah biasa melakukan perhitungan dengan integral. Nah, jadi di sini penerapan integralnya dilakukan. Nah, makanya saya tidak akan menjelaskan untuk perhitungan integralnya caranya bagaimana. Tapi saya mengharapkan di sini teman-teman udah bisa ya untuk melakukan penghitungan integral. Nah, di sini nilai dalam variabel acak kontinu dapat dinyatakan sebagai nilai suatu selang. Nah, di sini berarti kan kita punya selang atau interval, bukan sebagai titik. Nah, untuk distribusi peluang variabel acak kontinu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, namun dapat disajikan dalam bentuk rumus. Nah, ini rumusnya di bawah ini. PA kurang dari X kurang dari sama dengan B sama dengan PA kurang dari X kurang dari B ditambah PX sama dengan B sama dengan PA kurang dari X kurang dari B. Nah, sehingga untuk perhitungan PA kurang dari X kurang dari B, atau di sini kan batasnya ya, batas atas dan batas bawahnya, atau intervalnya. Nah, berarti kita hitungnya integral A sampai B fx dx. Nah, jadi untuk variabel acak kontinu, kita menghitungnya menggunakan integral. Nah, di sini fungsi fx, nah disebut sebagai fungsi densitas peluang atau fungsi kepadatan peluang. Nah, kalau tadi kan variabel acak diskrit itu fungsi massa peluang. Nah, kalau untuk kontinu disebutnya fungsi densitas atau kepadatan peluang. Nah, ini sama untuk definisinya pada bilangan real. Yang pertama, fx lebih besar dari 0. Lebih besar dari sama dengan 0 untuk setiap x elemen real. Kemudian integral min ta hingga sampai ta hingga fx dx sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, PA kurang dari x kurang dari b sama dengan integral A sampai b fx dx. Misalkan di sini kita punya A-nya
0, B-nya 1, berarti integral 0 sampai 1 fx dx, gitu. Kemudian di sini. Nah, di sini misalkan kita punya gambar suatu peluang X yang mempunyai nilai antara A dan B sama dengan luas daerah di bawah fungsi padat antara basis X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, ini biasanya ini untuk gambar distribusi normal ya. Nah, di sini berarti kan kita punya interval A dan B. Nah, berarti untuk menghitungnya kita tinggal integral A sampai B fx dx. Nah, untuk distribusi kumulatifnya dari variabel acak kontinu X, nah dengan fungsi densitas peluangnya adalah di bawah ini. Fx sama dengan Px kurang dari sama dengan X, integral min hingga sampai hingga fx dx. Untuk min hingga kurang dari X kurang dari hingga. Sehingga PA kurang dari X kurang dari B sama dengan FA dikurangi FB. FA-nya di sini merupakan diferensial dari fungsi A dan FB-nya juga sama, sehingga Fx-nya sama dengan dfx dibagi dx. Nah, ini pendiferensialannya. Misalkan di sini kita punya contoh ya untuk variabel acak kontinu. Misalkan bahwa error suhu reaksi dalam derajat Celcius pada percobaan laboratorium yang dikontrol merupakan variabel acak X yang mempunyai fungsi padat peluang. Nah, ini tadi kan fungsi densitas atau yang saya katakan tadi atau fungsi kepadatan peluang. Nah, di sini kita punya fungsinya fx sama dengan x kuadrat per 3, di mana min 1 kurang dari x kurang dari 2, dan 0 untuk x lainnya. Tentukan nilai peluang dari 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti kan di sini sudah jelas ya, kita punya fungsi, kemudian punya intervalnya. Nah, karena di sini sudah ada intervalnya, nah berarti kita tinggal menghitung peluangnya. Peluangnya yang ditanyakan yaitu 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Nah, kita tinggal buat integralnya. P 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1 sama dengan integral 0 sampai 1 X kuadrat per 3 dx. Nah, berarti ini kalau diintegralkan sama dengan X pangkat 3 per 9. Batasnya tinggal kita masukkan. Nah, 1 pangkat 3 per 9 dikurangi 0 pangkat 3 per 9 sama dengan 1 per 9. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Kak. Lanjut, sebentar. Kita bahas tes formatif ya. Nah, di sini saya bahas nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, banyak ternyata. Nah, di sini nomor 5 untuk tes formatif modul 41 ya. Sebuah variabel acak kontinu X yang mengambil nilai antara X sama dengan 2 dan X sama dengan 4 mempunyai fungsi kepadatan peluang Fx sama dengan X plus 1 per 8. Maka P2 kurang dari X kurang dari 4. Nah, tadi kan saya sudah katakan kalau variabel acak kontinu itu udah ada selang atau intervalnya. Nah, kita tinggal masukkan aja integral 2 sampai 4. Ingat ya, yang bawah ini batas bawah, berarti dia nilainya yang terkecil. Nah, yang atas juga batas atas, nilainya berarti dia yang terbesar. Ini jangan sampai ketukar ya untuk batas integral ini. Nah, integral 2 sampai 4, X ditambah 1 per 8 dx. Nah, ini kita tinggal hitung integralnya. Sama dengan 1 per 8, integral 2 sampai 4, dikali X plus 1 dx. Sama dengan kita integralkan ini. X-nya berarti jadi X kuadrat per 2. Satunya jadi X. Nah, tinggal dimasukkan batasnya 2 sampai 4. Nah, tinggal hitung. Nah, ini kalau kita hitung sama dengan 1. Kemudian yang nomor 6, ini masih lanjutannya dari nomor 5 ya. PX kurang dari 3,5. Nah, ini kan di awal dia punya batasnya itu 2 sampai 4. Nah, berarti karena dia mintanya PX kurang dari 3,5, 3,5-nya ini berarti kan ada di antara 2 sampai 4. Nah, berarti kita pakai batas bawahnya yang 2 ini. Nah, si 3,5-nya sebagai batas atasnya. Sama perhitungannya, integral 2 sampai 3,5 X plus 1 per 8 dx. Ini perhitungannya sama, tinggal kita masukkan batasnya. 2 sampai 3,5 sama dengan 0,7. Kemudian nomor 7, dari soal nomor 5, nah ditanyakannya ini P2,4 kurang dari X kurang dari 3,5. Sama, ini tinggal kita masukkan lagi batasnya, 2,5 sampai 3,5. Kita hitung lagi, masukkan batasnya lagi. Setelah diintegralkan, masukkan batasnya ke nilai X-nya. Nanti dapat 0,54. Kemudian nomor 8. 3 buah mata uang dilemparkan 1 kali. Variabel acak X menyatakan banyaknya angka yang keluar.
Nah, fungsi masa peluangnya adalah, berarti ini yang ditanyakan tentang variabel acak diskrit ya. Karena di sini pernyataannya yaitu fungsi masa peluang. Nah, sini kan berarti kita punya ruang sampel ya, 3 buah mata uang. Nah, berarti di sini ruang sampelnya AAA, AAG, AGA, GAA, GGA, GAG, AGG, GGG. Dengan A-nya menyatakan angka dan G-nya menyatakan gambar. Nah, jumlah ruang sampelnya di sini kan sama dengan 8. Nah, di sini yang ditanyakan adalah variabel acak X-nya. Nah, menyatakan banyaknya angka yang keluar. Nah, berarti kan kita yang harus dicarinya ini, X sama dengan banyaknya angka yang keluar, atau A. Nah, di sini. Nah, di sini saya punya X sama dengan 0. Artinya di sini tidak ada angka yang keluar dari semua ruang sampel ini. Nah, berarti kan X sama dengan 0, berarti di sini G sama dengan peluangnya itu 1/8. Hanya satu kali muncul dari 8 ruang sampel ini. Kemudian X sama dengan 1, artinya hanya satu angka yang keluar. Jadi kita di sini hanya fokus dengan si angkanya, menghitung si angkanya, karena si angka yang dilakukan variabel acaknya. Nah, berarti X sama dengan 1 menyatakan satu angka yang keluar dari semua ruang sampel ini. Nah, kita punya A, GG. Nah, ini kan berarti A-nya hanya sekali. Kemudian GAG. Nah, di sini A-nya di tengah, kemudian GGA, A-nya di terakhir. Nah, berarti ini dia dapat muncul sebanyak 3 kali, 3/8. Jadi si A muncul sekali itu, si angka keluar sekali itu ada 3 kali peluang, 3/8. Kemudian X sama dengan 2. Artinya dari ruang sampel ini ada 2 angka yang muncul. Nah, titik sampelnya itu 2 angka yang muncul. AAG, nah ini kan A-nya 2, AGA, A-nya 2 juga, terus GAA, A-nya 2 juga. Nah, ini sama peluangnya 3/8. Kemudian X sama dengan 3, artinya di sini semua angka keluar. Nah, angkanya 3 kali keluar. Nah, himpunannya hanya 1/8 atau peluangnya hanya 1/8. Kemudian, nah di sini kita cari jawabannya. PX sama dengan X. Nah, 1/8, nah ini kan 1/8 untuk 0 dan 3, ini kan peluangnya sama. Kemudian 3/8 untuk X sama dengan 1 dan 2. Nah, ini untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 itu peluangnya 1/8. Kemudian untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 2, peluangnya sama, 3/8. Jadi, pernyataan fungsi masa peluangnya ini seperti ini, jawabannya yang B ya, PX sama dengan X, 1/8 untuk X sama dengan 0,3 dan 3/8 untuk X sama dengan 1,2. Nah, kemudian nomor 9. Sebuah kotak berisi 3 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Diambil 3 kelereng dari kotak tersebut. Variabel acak X menyatakan banyaknya kelereng merah yang terambil. Berarti kita fokus nih ke X ya. X itu merupakan banyaknya kelereng merah yang terambil. Jadi kita fokus ke si merah. Himpunan dari nilai-nilai variabel acak X adalah, kita buat dulu nih kotaknya. 3 merah, 2 putih. Jadi jumlahnya 5. Dalam satu kotak ini jumlahnya 5. Nah, misalkan kita punya beberapa kemungkinan. Oh, ini berarti yang nomor 9 dulu ya. Himpunan dari nilai-nilai variabel acak X-nya adalah, karena di sini kelereng merahnya ada 3, jadi kita punya 3 kemungkinan. Kemungkinan 1, kemungkinan 2, dan kemungkinan 3. Nah, untuk selanjutnya nih, nomor 10, ini lanjutannya ya, menentukan fungsi masa peluangnya. Nah, untuk menghitungnya, kita balik lagi ke kombinasi. Sebenarnya ini kalau kita hitung menggunakan ruang sampel tadi bisa, cuman karena ini lumayan banyak, jadi agak repot. Jadi saya menggunakan cara kombinasi di sini. Nah, misalkan di sini X yang pertama, X sama dengan 1, yaitu kemungkinan terambil, nah berarti kan satunya di sini adalah kelereng merah yang terambil. Nah, 1, kemungkinan yang terambil 1 merah dan 2 putih. Karena di sini kan diambil 3 kelereng. Jadi 3 kelereng ini kemungkinan yang pertama 1 merah, 2 putih. Nah, kalau kita pakai kombinasi, nah di sini berarti kita punya 3C1. Nah, 3C1 ini artinya dari 3 kelereng merah terambil 1, kemudian dikali 2C2. Nah, 2C2 berarti di sini dari 2 kelereng putih terambil 2. Nah, ini kan berarti 1 merah, 2 putih, dibagi 5C3. 5-nya ini jumlah total kelerengnya dalam satu kantong. Nah, 3-nya ini 3 kelereng yang diambil secara acak. Nah, berarti untuk perhitungannya sama, ini pakai kombinasi. Nah, hasilnya sama dengan 3/10. Kemudian X sama dengan 2, kemungkinan yang terambil 2 merah.
Berarti kalau 2 merah yang terambil, sisa satunya putih. Nah, kita hitung lagi. Nah, 3C2 artinya 2 merah terambil dari 3 merah ini, kemudian dikali 2C1. 1 putih terambil dari 2 putih, dibagi 5C3 dari total bola ini, dari total kelerengnya. Nah, diambil 3 secara acak. Nah, dihitung lagi sama dengan 6/10. Kemudian untuk X sama dengan 3. Berarti untuk X sama dengan 3 ini, karena X-nya menyatakan banyaknya kelereng merah yang terambil, artinya di sini berarti kemungkinannya ketiganya itu warna merah. Nah, berarti kita hitung. Nah, karena ini kemungkinan tiga-tiganya merah, berarti nggak ada si kelereng putih. Jadi kita langsung 3C3, ketiganya itu dari kelereng 3 merah, dibagi 5C3, dibagi totalnya si kelereng yang diambil dari 3 kelereng acak. Nah, ini kita bagi sama dengan 1/10. Kalau misalkan di sininya ada 3 putih, berarti ada kemungkinan lain, kemungkinan X sama dengan 3 lain, yaitu X sama dengan 0. 0 artinya di sini berarti ketiganya putih. Nah, karena di sini hanya 2 si putihnya, sedangkan pengambilan kelerengnya sama dengan 3, jadi kita cukup sampai X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Udah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, Sebelum lanjut? iya Kak. Hmm? Aku mau nanya yang nomor 8. Ini untuk X 0123 itu, ya itu. Kan ada Ini. 1/8 untuk X 0123. Itu angkanya dari mana ya Kak? Yang X sama dengan. Nah, ini teman-teman perhatiin si pernyataan variabel acak X-nya ya. Di sini kan variabel acak X menyatakan banyaknya angka yang keluar. Nah, kita misalkan aja di sini X sama dengan 0. Kita lihat juga ruang sampelnya. Di sini kan ada G, artinya di sini bukan angka yang keluar, tapi G, artinya si komplemennya, atau X sama dengan 0, jadi tidak terjadi angka yang keluar. Nah, berarti kan artinya di sini X sama dengan 0 itu yang keluarnya G, bukan A. Nah, berarti di sini peluangnya 1/8. Satu kali titik sampel dari semua ruang sampelnya yaitu 8, jadi 1/8. Nah, untuk X sama dengan 1, jadi kita fokusnya ke angka ya. Nah, dari semua ruang sampel ini, kita cari satu-satu. Nah, untuk X sama dengan 1, artinya angka yang keluar itu hanya 1 dari setiap titik sampel. AGG ini kan cuma 1 A-nya. GAG juga 1, GGA juga 1. Nah, ini kan jumlahnya ada 3, 3/8. Nah, 3 titik sampel dari keseluruhan ruang sampelnya sama dengan 8. Nah, kemudian untuk X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 berarti kan titik sampel untuk yang keluarnya A-nya sama dengan 2. Nah, ini ada 3 juga sama dengan 3/8. Untuk X sama dengan 3 artinya ketiga angka yang keluar. Nah, berarti kan 1/8. Nah, kalau di sininya sama dengan 2 ya, 2 buah mata uang yang dilemparkan, berarti kita punya AG, GA, titik sampelnya ada 4 ya, AG, GA, kemudian AA, GG. Nah, berarti kan di sini kita punya X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, dan X-nya sama dengan 2. Nah, tidak ada X sama dengan 3, karena di sini kan titik sampelnya ada 3, 3, 3 semua, berarti kita punya 3X sama dengan 3, gitu. Jadi kita lihat ke ininya, ke ruang sampelnya. Kita lihat ke ruang sampelnya, kemudian kita cari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadinya di mana. Makasih Kak. Nah, ini sebenarnya nyambung juga nih ke nomor 10. Nah, kalau nomor 10 kan nggak ada X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0-nya kan berarti kemungkinan tiga-tiganya putih kan yang keluar, karena ini kan diambil 3 kelereng. Nah, kalau yang tadi X-nya sama dengan 0 kan tiga-tiganya yang keluar itu G, artinya tidak ada yang keluar A. Nah, kalau nomor 10 di sini ada 3, jumlah kelereng putihnya ada 3, berarti kita punya kemungkinan X sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan 0 artinya tiga-tiganya sama dengan putih. Sedangkan di sini kan yang ditanyakan itu kemungkinan dari variabel acaknya itu kelereng merah yang terambil ketiga-tiganya. Nah, karena di sini jumlah kelereng putihnya hanya ada 2, berarti kita tidak punya kemungkinan X sama dengan 0, gitu. Makasih Kak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah paham mungkin ya? Lanjut, Kak. Oke, nanti tinggal dipelajari aja ini latihan-latihan. Nah, ini kita lanjut ke ekspektasi dan variansi distribusi peluang. Ekspektasi ini biasanya disebutnya sebagai nilai harapan atau mean.
Nah, biasanya kan kita belajarnya tentang yang distribusi tunggal ya, data-data tunggal tentang min, variansi. Nah, untuk variabel acak diskrit ini juga kita punya min sama variansi. Nah, yang pertama kita bahas nilai ekspektasi atau harapan. Nah, di sini kan nilai ekspektasi sering juga disebut dengan min. Nah, untuk perhitungannya di sini kita punya notasinya atau definisinya itu EX. EX sama dengan mu. Sama dengan sigma X dikali sigma X dikali Fx. Nah, Fx-nya ini berarti fungsi massa peluangnya dari si distribusi variabel acak diskrit ini. Nah, jika X berupa variabel acak diskrit. Nah, jadi untuk diskrit ini kita menggunakan sigma. Nah, berarti di sini ada X-nya, karena di sini EX. Nah, X-nya kita pindah ke sini. Sigma X dikali Fx. Jadi X-nya kita kalikan dengan fungsi si massa peluangnya si variabel acak diskrit. Nah, untuk yang kontinu bagaimana? Untuk yang kontinu juga sama. Kontinu sama dengan EX. Nah, di sini berarti sama dengan mu. Mu artinya min ya, sama aja. Integral min hingga sampai hingga. Nah, ini untuk batasnya, batas bawahnya min hingga sampai dikali Fx dx. Nah, ini sama, tinggal yang untuk yang diskrit pakai sigma, untuk yang kontinu pakai integral. Jika X merupakan variabel acak kontinu. Misalkan di sini kita punya contoh. Carilah nilai harapan banyaknya kimiawan dalam panitia 3 orang yang dipilih secara acak dari 4 kimiawan dan 3 biolog. Nah, di sini kita punya penyelesaiannya. Misalkan X menyatakan banyaknya kimiawan dalam panitia. Variabel acak X merupakan variabel acak diskrit. Nah, karena di sini dapat dihitung ya. Maka nilai-nilai X yang mungkin adalah, nah, X sama dengan 0. Nah, artinya jika tak ada satupun kimiawan yang terpilih. Nah, ini artinya berarti kan sama seperti soal-soal yang latihan tadi ya, tes formatif. Nah, kalau X sama dengan 0 ini berarti pernyataan dari variabel acak X itu tidak ada yang terjadi atau tidak terpilih. Nah, kemudian X sama dengan 1, orang kimiawan yang terpilih. Kemudian X sama dengan 2, jika ada 2 orang kimiawan yang terpilih. X sama dengan 3, artinya ketiga orang yang terpilih adalah, kemudian kita punya penyelesaian. Nah, di sini penyelesaiannya. Dari nilai-nilai X didapat distribusi peluang. Nah, sini Fx-nya sama dengan, ini kita pakai kombinasi 4, X, ini 4 artinya totalnya si variabel acaknya. Nah, kemudian 3 yang terpilih tadi 3 kimiawan. 3 dikurangi X dibagi 7, 3. Nah, ini berarti kan notasi kombinasi. Nah, kita tinggal hitung. Nah, untuk F0 itu sama dengan 4, 0, X-nya kita ganti 0. Ini kan X-nya untuk 0, 1, 2, dan 3. Nah, berarti kita hitung juga pakai kombinasi. Nah, untuk F0 itu F1, berarti kita X-nya ganti 1. 4, 1, 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kita hitung sama pakai kombinasi, sama dengan 12/35. Untuk F2, berarti X-nya diganti dengan 2, sama dengan 18/35. Kemudian untuk F3, X-nya diganti juga dengan 3, menghasilkan 4/35. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah harga harapannya atau mu-nya, atau EX. Nah, tadi kan EX itu rumusnya sigma X dikali Fx. X-nya yang mana? X-nya ini. X-nya 0, 1, 2, 3. Fx-nya yang mana? Fx-nya ini, nilai F0. Fx-nya kan Fx sama dengan 0 sama dengan 1/5, 1/35. Nah, kita tinggal kalikan aja. X dikali Fx, 0 dikali 1/35, ditambah 1 dikali 12/35, ditambah 2 dikali 18/35, ditambah 3 dikali 4/35. Ini 4 apa 14 ya? Nah, saya hitung ulang nih. Sama dengan 12/7, sama dengan 1,7. Nanti F3-nya teman-teman boleh hitung ulang ya ini, hasilnya 4/35 apa 14/35. Nah, jadi bila suatu panitia beranggota 3 orang dipilih secara acak berulang-ulang dan dari 4 kimiawan dan 3 biolog, maka rata-ratanya akan beranggota 1,7 kimiawan. Jadi kita di sini hanya berfokus sama si kimiawan ya, yang terpilihnya kan 3 orang. Nah, variabel acaknya 3 orang. Kemudian untuk contoh berikutnya. Nah, ini untuk contoh variabel acak kontinu. Misalkan X variabel acak yang menyatakan umur dalam jam sejenis bola lampu, fungsi kepadatan peluangnya atau fungsi densitas peluangnya di sini
fx sama dengan 20.000 per x pangkat 3 untuk x lebih dari 0. Kemudian fx sama dengan 0 untuk x yang lainnya. Nah, di sini kan intervalnya hanya x lebih dari 0. Nggak ada untuk 0 kurang dari x kurang dari 100 atau 2 kurang dari x kurang dari 100. Di sini kita punya hanya interval x lebih dari 100. Nah, berarti di sini kita punya angka interval selanjutnya yaitu tak berhingga, karena di sini tidak dijelaskan nih, hanya satu interval saja x lebih dari 100. Berarti ini bisa lebih dari 100 sampai berapapun. Nah, berarti di sini hitunglah harapan umur jenis bola lampu tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah x-nya atau mu-nya. Nah, ini berarti dengan menggunakan definisi 41, definisi untuk menghitung nilai harapan atau mu tadi untuk variabel acak kontinu. Nah, kita tinggal masukkan fungsinya integral, batasnya tadi 100 sampai tak berhingga. Jangan lupa x-nya. Nah, kalau menghitung untuk fungsi masa peluang saja, nah ini kan kita nggak pakai x. Nah, kalau untuk menghitung si min atau mu-nya, di sini kita pakai x dikali fx. Fx-nya berapa? Fx-nya ini 20.000 per x pangkat 3 dx. Nah, ini kita tinggal hitung integralnya. Nah, di sini saya coba jabarkan ya. Nah, ini integral 100 sampai tak berhingga x dikali 20.000 per x pangkat 3 dx. Nah, ini kan karena di sini intervalnya sampai tak berhingga, jadi di sini kita pakainya limit. Nah, ini setelah kita hitung, itu hasilnya sama dengan 200. Nah, kemudian kalau kita punya variabel acak x-nya itu kita misalkan gx. Nah, berarti ini sama aja. Gx itu untuk notasi atau definisi si variabel acak x. Nah, ini misalkan kita punya variabel acak baru gx, nilainya bergantung pada x atau merupakan fungsi dari x. Nah, ini sama aja. Nah, tiap nilai gx dapat ditentukan bila diketahui nilai x-nya. Misalnya gx sama dengan x kuadrat atau 3x dikurangi 1. Nah, berarti kita nilai gx-nya ini kita tinggal samakan dengan si notasi atau pernyataannya. Pernyataannya misalkan bila gx sama dengan x kuadrat, berarti nanti kita menghitungnya x kuadratnya. Nah, di sini distribusi peluang dari gx yang di atas ini. Gx sama dengan 0 berarti f0. Gx sama dengan 1, nah ini p gx sama dengan gx. Jadi f-1 ditambah f1. Kemudian gx sama dengan 4 sama dengan f2. Nah, berarti kan kalau kita mencari mu-nya, mu gx berarti egx sama dengan sigma gx dikali fx. Nah, ini hanya mengganti pernyataan dari si x tadi yang pertama, rumus yang pertama. Nah, kemudian teoremanya untuk kasus diskrit ini sama sigma gx dikali fx. Nah, tadi kan kalau yang di atas sigma x dikali fx. Jadi gx ini untuk menyatakan variabel acak apa yang ditanyakan? Apakah x kuadrat, apakah 3x min 2 atau 3x min 1? Nah, ini untuk variabel acak diskrit ya. Ini sama perhitungannya menggunakan sigma. Kemudian untuk yang kontinu kita menggunakan integral. Nah, integral min tak hingga sampai tak hingga gx, fx, dx. Nah, berarti gx-nya di sini sama, menyatakan apa? Menyatakan x kuadrat, x pangkat 3, atau berapa. Nah, kemudian kita punya contoh misalkan. Banyaknya mobil X yang masuk ke suatu pencuci mobil setiap hari antara jam 13 sampai 14 mempunyai distribusi peluang. Ini distribusi peluangnya ada di dalam tabel ya. Untuk X sama dengan 4, peluangnya 1/12. Nah, sini sudah dinyatakan ya di dalam tabel, jadi kita gampang. Nggak usah mikirin lagi sama kayak tadi pengambilan kelereng atau pelemparan mata uang. Nah, kalau ini lebih gampang. Kita udah diketahui nih fungsi masa peluangnya atau distribusi peluangnya. Nah, ini ditanyakannya itu harga harapannya ya. Nah, ini sebenarnya langsung jawabannya dia EGX sama dengan E2X min 1. Harusnya di sini ada pertanyaannya dulu, hitung GX apabila GX sama dengan 2X min 1. Nah, ini jawabannya. EGX, nah ini misalkan GX-nya kita nyatakan dengan 2X min 1. Nah, berarti kita hitung. Sigma, N-nya sama dengan 9 di sini. Nah, I-nya dimulai dari 4. Nah, awalnya dimulai dari 4, 2X min 1 dikali Fx. Berarti yang kita hitung di sini X-nya ya. Yang pertama, 2x dikurangi 1. Berarti X-nya kita mulai dari, X-nya kita mulai dari 4 ya. 2 dikali 4 dikurangi 1, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, berarti kita hitung. Yang X-nya sama dengan 7 itu sama dengan, ini berarti X-nya kita mulai dari, berapa ini X-nya?
Masa 4, Kak? Tapi kalau 7 ini harusnya kok distribusinya jadi 1/12 ya? Fungsinya fx-nya itu jadi 1/2. Tapi di sininya 2 kali 4 dikurangi 1 kan 8, dikurangi 1 dia 7, benar. Kemudian 2 dikali 5, 10, dikurangi 1 sama dengan 9. Tapi di sini distribusinya 1/12. Oh, sebentar. Ini, oh, untuk ininya, untuk fx-nya tetap berurutan ya dari sini fx-nya. 1/12, 1/12, 1/4, 1/4, 1/6, 1/6. Nah, yang dibedakan itu perhitungan si x-nya. Nah, ini 2x min 1. Nah, kita kan mulainya dari 4 nih x-nya. 2 dikali 4 dikurangi 1. 8 dikurangi 1, 7. Dikali 1/12 fx yang pertama. Nah, kemudian ditambah. Nah, X-nya kita ganti jadi 2. X-nya kita ganti jadi 5. Nah, yang ini. 2 dikali 5, 10 dikurangi 1, 9. Dikali 1/12. Kemudian X-nya sama dengan 6. 2 kali 6, 12. Dikurangi 1, 11. Fx-nya sama dengan 1/4. Ditambah 2 dikali X-nya sama dengan 7. 14 dikurangi 1, 13. Dikali 1/4. Nah, lanjut lagi. 2 dikali 8, 16 dikurangi 1, 15. Dikali 1/6. Kemudian 2 dikali 9, 18 dikurangi 1, 17 dikali 1/6 juga. Nah, kita hitung sama dengan 12,67. Udah paham ya yang ini ya? Oke, Kita lanjut, lanjut Kak. ya. Lanjut. Nah, ini untuk contoh variabel acak kontinu. Nah, jika X adalah suatu variabel acak dengan fungsi densitas probabilitas sebagai berikut. Nah, ini kita punya fungsinya fx ya, nggak salah ya ini modul. Harusnya fx saja ini, karena di sini kan variabelnya hanya x. Nah, untuk fx-nya nanti ke distribusi peluang bersama. Ini harusnya fx saja ini, sama dengan x² per 3. Nah, intervalnya min 1 kurang dari x kurang dari 2. Kemudian 0 untuk x yang lain. Nah, tentukan nilai harapan gx sama dengan 4x plus 3. Nah, berarti di sini kita punya gx-nya sama dengan 4x ditambah 3. Gx sama dengan 4x plus 3. Nah, tadi kan rumusnya integral ya kalau kontinu. Nah, kita tinggal masukkan batasnya min 1 sampai 2. Gx-nya berapa? Gx-nya 4x ditambah 3. Nah, 4x tambah 3 dikali fungsinya. Fungsi densitasnya. Fungsi densitasnya yaitu x pangkat 2 per 3. Nah, ini kita tinggal hitung integralnya. Kita uraikan 1/3 integral min 1 sampai 2, 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Dx sama dengan 1/3. Nih, x pangkat 4 tambah x pangkat 3. Nah, batasnya kita masukin, min 1 sampai 2. Nah, ini kalau kita hitung sama dengan 8. Jadi, Gx itu sebagai pengganti pernyataan. Apa yang ditanyakan? Kayak tadi kan 4x ditambah 3. Atau tergantung kasusnya, discrete atau continue. Nah, ini misalkan x dan y adalah variabel random discrete. EA sama dengan A, dan EAX sama dengan A EX. Kemudian EX ditambah Y sama dengan EX ditambah EY. Kemudian, jika terdapat konstanta A, B, C, maka E AX ditambah BY ditambah CY sama dengan A EX ditambah BEY ditambah C. Nah, ini untuk teoremanya. Misalkan kita punya contoh. Nah, ini banyaknya krim yang terjual per botol dari produsen kosmetik. Nah, misalkan di sini banyaknya krim yang terjual. Nah, untuk 1.000 peluangnya itu 0,1. Kemudian untuk 3.000 peluangnya 0,3. Untuk 5.000 peluangnya 0,4 dan untuk 10.000 peluangnya 0,2. Nah, kemudian ini untuk krim pelembab wanita dewasa ya. Nah, kemudian untuk krim pelembab wanita remaja di sini berarti kita punya 2 variabel ya, X dan Y. Nah, di sini banyaknya krim yang terjual. Nah, untuk yang 300 peluangnya 0,4, untuk yang 500 peluangnya 0,5 dan untuk yang 750 peluangnya 0,1. Nah, pertanyaannya, misalkan X menyatakan jumlah krim untuk wanita dewasa. Berarti ini untuk X ini untuk yang tabel yang pertama. Dan Y menyatakan jumlah krim untuk remaja yang terjual. Yang pertama, berapa nilai harapan atau ekspektasinya dari jumlah penjualan krim untuk remaja dan jumlah penjualan krim untuk wanita dewasa. Nah, kemudian produsen kosmetik itu menetapkan keuntungan 2.000 untuk setiap botol krim dewasa dan 3.500 untuk krim remaja.
berapa ekspektasi keuntungan untuk krim dewasa dan krim remaja, berapa ekspektasi total untuk kedua krim. Nah, berarti kan ini kita punya 2 variabel X dan Y. Nah, pertama-tama kita hitung dulu setiap, variabelnya X dan Y. Kita hitung EX-nya atau ekspektasi atau nilai harapan atau min-nya. Nah, berarti kan rumusnya sigma X dikali Fx. Nah, dari tabel tadi kita hitung aja, X dikali Fx, X-nya 1000 dikali Fx-nya 0,1, X-nya 3000 dikali 0,3. Nah, kita hitung, nah hasilnya 5000 untuk yang krim dewasa atau untuk si EX. Nah, kemudian untuk yang krim remaja, kita kan tadi nyatakan variabelnya sebagai Y. Ini sama, berarti sigma Y dikali Fy. Y-nya berarti 300 dikali 0,4 tambah 500 kali 0,5 tambah 750 dikali 0,1 sama dengan 445. Kemudian yang kedua, kita mencari harga keuntungannya. Nah, keuntungannya berarti di sini yang pertama kan untuk krim dewasa keuntungannya sebesar 2.000. Berarti di sini kita misalkan D-nya ini keuntungannya ya. 2.000 dikali X, E dikali 2.000X. Nah, berarti kan tadi kita udah punya EX-nya. EX yang pertama yaitu 5.000, tinggal kalikan aja 2.000 dikali 5.000. Nah, kemudian yang kedua untuk keuntungan krim remaja atau R. Nah, di sini kita punya keuntungannya yaitu 3.500. Kita tinggal kalikan dengan ekspektasi atau nilai harapannya. 3.500 dikali 445. Kemudian untuk yang ketiga totalnya kita tinggal jumlahkan aja total keuntungannya dari yang dewasa dan yang remaja. Nah, ini ED ditambah EF. Kemudian kita lanjut ke variansi. Variansi udah pasti ingat dong rumusnya. Ini sebenarnya materi-materi ini masih simpel ya. Daripada yang kemarin pengantar probabilitas itu terlalu luasannya terlalu cakupannya. Nah, kalau ini masih lumayan. Untuk metode statistika 1. Ini variansi ini merupakan ukuran variabilitas dalam statistik. Nah, berarti misalkan di sini kita masih berhubungan dengan harga harapan atau min tadi ya. Di sini punya definisinya. Nah, ini notasinya pakai ini sigma kuadrat. Nah, ini variansi X-nya. Nah, atau var X. Ini notasinya boleh pakai ini, boleh pakai var X atau boleh pakai sigma kuadrat. Misalkan X adalah variabel acak dengan distribusi probabilitas Fx dan nilai harapan mu. Nah, ini jadi kita masih berhubungan dengan mu atau nilai harapan. Maka variansi dari X adalah ini sigma kuadrat sama dengan dalam kurung X dikurangi mu kuadrat sama dengan sigma X dikali X dikurangi mu kuadrat. Nah, ini jangan sampai ketukar nih nanti. Dikali Fx jika X diskrit. Kemudian untuk X kontinu, nah berarti sama. Ini kita pakai integral min hingga sampai hingga X dikurangi mu kuadrat dikali Fx dx. Nah, kemudian kita langsung ke contoh ya. Misalkan peubah acak X menyatakan banyaknya mobil yang digunakan untuk keperluan dinas kantor pada setiap hari kerja. Distribusi peluang untuk kantor A adalah, nah ini distribusi peluangnya X dan Fx-nya. Dan untuk kantor B-nya kita punya X dan Fx. Jadi kita punya dua variabel ya, kantor A dan kantor B. Tunjukkan bahwa variansi distribusi peluang kantor B lebih besar daripada variansi kantor A. Jadi ini kita membandingkan ya, berarti kita hitung satu-satu setiap variansinya. Nah, karena tadi variansi berhubungan dengan mu atau nilai harapan, jadi kita hitung dulu nih mu-nya, EX-nya, ekspektasinya. Dari kantor A kita hitung. Nah, untuk mu ini harus diingat juga nih rumusnya, sigma X dikali Fx. Nah, ini X-nya yang pertama 1 dikali 0,3, tambah 2 dikali 0,4, tambah 3 dikali 0,3, sama dengan 2. Nah, berarti sigma kuadratnya, nah kita tinggal hitung. Sigma kuadratnya sama dengan, nah N-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 1. X dikurangi 2 kuadrat dikali Fx. Nah, ini kita hitung. X-nya yang pertama kan 1. 1 dikurangi, nah mu-nya ini kan 2. Nah, 1 dikurangi 2 kuadrat dikali Fx-nya 0,3. Kemudian X-nya sama dengan 2 dikurangi mu-nya 2 pangkat 2 dikali Fx-nya 0,4. X-nya sama dengan 3 dikurangi mu-nya sama dengan 2 kuadrat dikali 0,3. Nah, ini kita hitung sama dengan 0,6. Nah, untuk yang B juga sama, dicari dulu nilai harapannya. Sigma X dikali Fx berapa. Kemudian kita cari sigma kuadratnya. Nah, sigma kuadratnya ini sama seperti yang A. Ini kan tapi jumlahnya itu ada 4. Nah, jumlah variabelnya itu ada 4. Berarti X dikurangi 2 kuadrat dikali Fx.
X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Tinggal masukkan ke sini. Mu-nya sama dengan 2. Nah, tinggal kita hitung sama dengan 1,6. Di sini berarti jelas ya bahwa variasi banyaknya mobil yang digunakan untuk keperluan kantor B itu lebih besar daripada kantor A. Nah, ini kan 1,6 lebih besar dari 0, nah, variasi variabel acak random X adalah ini. Nah, sigma kuadrat sama dengan EX kuadrat dikurangi mu kuadrat. Nah, untuk kasus diskrit, nah rumusnya ini. Berarti kita punya, nih untuk kasus diskrit, sigma kuadrat sama dengan sigma X dikali X kuadrat, nah Fx dikurangi mu kuadrat, atau EX kuadrat dikurangi mu kuadrat. Nah, jadi kita hitung dulu mu-nya, terus kemudian kita hitung EX kuadratnya, baru mu-nya kita kuadratkan. Misalkan kita punya contoh. Sini PU Baca X menyatakan banyaknya bagian yang cacat dari suatu mesin bila 3 suku cadang disampling dari rantai produksi dan diuji. Nah, di sini distribusi peluang X-nya. Yang pertama, untuk X sama dengan 0, 0,51, untuk X sama dengan 1, 0,38, untuk X sama dengan 2, Fx-nya 0,10, untuk X sama dengan 3, Fx-nya 0,01. Hitunglah, nah ini variansinya menggunakan teorema 4.3, berarti yang ini yang tadi ya, variansi. Jadi kita hitung mu-nya dulu. Mu itu kan sama dengan EX, nah ini kan kita tinggal kalikan aja, 0 dikali 0,51, ditambah 1 dikali 0,38, tambah 2 dikali 0,1, ditambah 3 dikali 0,01, sama dengan 0,61. Nah, kemudian kita hitung ininya, EX kuadrat. Ingat kuadratnya yang di dalam kurung. Nah, EX kuadrat. Jadi yang di kuadratannya adalah si X-nya. Nah, berarti kan 0 kuadrat dikali 0,51, ditambah 1 kuadrat dikali 0,38, ditambah 2 kuadrat, nah ini sama dengan 4, dikali 0,1, ditambah 3 kuadrat, itu sama dengan 9, dikali 0,1, sama dengan 0,87. Nah, jadi variansinya atau sigma kuadratnya di sini sama dengan 0,87, ini EX kuadrat. Nah, ini X kuadrat yang di dalam kurung ini dikurangi mu kuadrat atau EX. Nah, harga harapan atau ekspektasi kita kuadratkan atau min-nya. Nah, berarti 0,87 dikurangi 0,61 kuadrat sama dengan 0,4979. Kemudian contoh berikutnya, jika X adalah untuk variabel kontinu ya ini, mempunyai fungsi densitas probabilitas. Nah, ini misalkan Fx-nya sama dengan X pangkat 2/3 untuk intervalnya min 1 kurang dari X kurang dari 2. Nah, kita hitung variansi dari Gx sama dengan 4X plus 3. Nah, berarti kita langsung nih bisa Gx kuadrat sama dengan 4X plus 3 kuadrat. Nah, integral min 1 sampai 2, 4X ditambah 3 kuadrat dikali X kuadrat. Nah, ini kan 4X plus 3-nya ini, si apa namanya, si Gx-nya. Kemudian dikaliin si fungsinya, fungsi densitasnya, X pangkat 2/3. Nah, ini kita tinggal hitung sama dengan 74,2 perhitungan integralnya. Ada yang bertanyakan? Lanjut. Lanjut ya. Nah, sini kita ngerjain soal tes formatif modul 42 ya, nomor 9. Misalkan 0, 1, 2, atau 3 seringnya mati listrik di suatu daerah. Dalam sebulan dengan peluang masing-masing, berarti ini untuk X sama dengan 0, peluangnya 0,4. Untuk X sama dengan 1, peluangnya 0,3. Untuk X sama dengan 2, peluangnya 0,2. Dan untuk X sama dengan 3, peluangnya 0,1. Rataan dan variansi dari perubahan acak X yang menyatakan banyaknya mati listrik pada daerah tadi berturut-turut adalah, nah, kita hitung nih EX-nya dulu atau harga harapannya, atau mu-nya. Berarti kan mu-nya 0 dikali 0,4 ditambah 1 dikali 0,3 tambah 2 dikali 0,2 tambah 3 dikali 0,1 sama dengan 1. Kemudian kita hitung EX kuadratnya. Nah, X kuadrat di dalam kurung sini. Berarti yang dikuadratkannya itu si X-nya. 0 kuadrat dikali 0,4 tambah 1 kuadrat dikali 0,3 tambah 2 kuadrat dikali 0,2 tambah 3 kuadrat dikali 0,1 sama dengan 2. Kemudian varian X-nya, nah kita hitung nih, rumusnya kan tadi EX kuadrat dikurangi mu kuadrat. Nah, ini kalau bingung pakai ini, pakai mu aja ya. EX kuadrat dikurangi mu kuadrat.
Nah, berarti X kuadratnya tadi sama dengan 2 dikurangi mu kuadratnya 1 kuadrat tetap 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi, harga harapannya atau mu dan variansinya itu sama dengan 1 dan 1. Dia nomor 10. Nomor 10 ada yang udah ngerjain belum? KB2. Ini pada diem-diem aja, tidur atau bosen? Apa bingung materinya? Pusing, Kak. Bingung, Kak. Latihannya aja dikerjain. Nomor 10 belum ada yang jawab ya? Apa udah ada yang jawab? Itu sih Kak, lewati dulu yang nomor 10-nya itu. Nah, ini nomor 10, ini variabel acak kontinu. Tapi yang saya kerjakan ini, itu ya, nggak dapat jawaban. Jawabannya, kalau di kunci jawaban kan jawabannya A, tapi kalau saya ngerjakan itu jawabannya C. Terus ini kan ada soalnya di latihan ya. Di latihan yang nomor 5. Ini sama soalnya nih. Nah, untuk di latihan nomor 5 itu, saya bingung kenapa dia diferensialkan dulu, dirubah dulu menjadi FY. Padahal di sini kan sama seperti GX tadi, di sini Y-nya itu sebagai notasi atau definisi dari si variabelnya yang mau kita tanyakan itu apa. Nah, ini kalau saya misalkan ya, misalkan GX sama dengan Y. Nah, di sini Y-nya sama dengan 3X min 2. Kalau di latihan itu kan didiferensialkan dulu menjadi fungsi FY. Nah, kalau di sini saya langsung X sama dengan, nah di sini kan X-nya lebih dari 0. Berarti batasnya dari 0 sampai tak berhingga. Nah, X sama dengan integral 0 sampai tak hingga 3X min 2, ini kan X-nya, atau GX-nya. Nah, GX-nya 3X min 2 dikali Fx-nya itu 1/4 E pangkat min X per 4 dx. Nah, ini sama dengan 10. Nah, kalau teman-teman bingung, nanti boleh lihat di sini ya, ini untuk perhitungannya. Kalau saya jelasin untuk perhitungan integralnya ini pasti lama banget. Nah, kemudian saya kasih tips nih, kalau yang masih bingung cara menghitung integral, teman-teman boleh download aplikasi Photomath atau Wolfram Alpha. Ada yang udah pernah pakai belum? Nah, itu untuk menghitung integral itu bagus itu aplikasinya, jadi bisa ngejelasin ini cara penghitungan integralnya gimana. Terus kan untuk menghitung integral itu ada beberapa syarat atau sifat-sifatnya. Kalau integral kayak integral eksponensial gini, ini pasti ada syaratnya juga, ada sifat-sifatnya. Ini kalau saya jelasin sampai bawah perhitungannya ini pasti nggak akan selesai. Nah, ini saya di sini kasih itunya aja ya, screenshot-nya aja nih untuk yang EX-nya. Untuk yang EX-nya itu sama dengan 10. Kemudian untuk yang EX kuadratnya berarti kita tinggal kuadratkan si GX-nya ini. Nah, ini seharusnya saya nulisnya EGX ya, sorry. EGX sama dengan 3X min 2. Nah, ini kan GX-nya sama dengan 3X min 2. Kemudian EGX kuadrat sama dengan 3X min 2 kuadrat, integral 0 sampai tak berhingga, 3X min 2 kuadrat dikali Fx-nya 1/4 E pangkat min X per 4X dx. Nah, ini sama dengan 244. Berarti kan varian X-nya, varian GX-nya ini sama dengan EGX kuadrat, EGX kuadratnya sama dengan 244, dikurangi mu kuadrat atau ya, dikurangi mu atau si GX-nya ini, GX kuadrat 10 kuadrat kan sama dengan 100. 244 dikurangi 100 kan sama dengan 144. Nah, ini saya punya jawabannya yang C. Mungkin teman-teman di sini kalau udah ada yang jawab, nanti boleh di-share di grup ya. Siapa tahu caranya saya ini yang salah. Soalnya kalau saya melihat di latihan itu agak bingung ya kalau dirubah ke diferensial ke Y dulu. Ya Kak. Soalnya yang metode statistika 1, yang edisi 1 pun, yang edisi lama, ada soal begini, saya ngerjakannya sama seperti ini, langsung. Jadi si Y-nya ini saya misalkan GX atau si fungsi variabel acaknya ini si X-nya. Jadi saya langsung ngerjain aja, langsung masukin integralnya. Nah, ini untuk perhitungannya, nanti teman-teman boleh lihat atau boleh download aplikasinya kalau masih ada yang bingung tentang perhitungan integral. Nah, ini ternyata masih ada kegiatan belajar 3. Nah, kita lanjut ya. Untuk KB3 ini distribusi peluang bersama. Berarti kalau tadi kan hanya satu variabel ya, XX, Y. Ini kalau peluang bersama berarti kita punya 2 variabel. Nah, ini misalkan kita punya variabel acak X dan variabel acak Y. Maka distribusi peluang gabungan dari 2 variabel acak X dan Y dengan kejadian simultan antara keduanya adalah Fxy sama dengan Px sama dengan X dan Y sama dengan Y. Jadi kita punya 2 kejadian.
Nah, misalkan, untuk kejadian diskrit dan kontinu rumusnya sama, hanya di sini kita berarti pakainya 2 kali sigmanya. Nah, fungsi fxy merupakan distribusi peluang gabungan atau joint probability distribution dari variabel random discrete x dan y jika yang pertama fxy-nya lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua x, y. Kemudian sigma x, dikali sigma y, fxy sama dengan 1. Kalau tadi kan hanya satu variabelnya, sigma f, fx sama dengan 1. Nah, karena ini ada 2 variabel, berarti sigmanya 2 kali, sigma x dan sigma y. Kemudian yang ketiga, px sama dengan x dan y sama dengan fxy. Ini kita langsung ke contoh. Nah, dua isi ulang ballpoint diambil dari box yang berisi 3 warna biru, 2 warna merah, dan 3 warna hijau. Jika X menyatakan jumlah warna biru dan Y menyatakan jumlah warna merah, tentukan yang pertama fungsi peluang gabungan fxy. Terus yang kedua, pxy elemen A, di mana A adalah daerah X, Y, di mana X plus Y kurang dari sama dengan 1. Nah, ini berarti kan misalkan kita punya nilai pasangan yang mungkin. Nah, ini kan ada 3 warna biru, 2 warna merah, dan 3 warna hijau. Berarti kita punya pasangannya 00, 01, 10, 11, 20, 02. Nah, berarti jumlah semua kemungkinan pengambilan adalah 8. Nah, dari sini 8 kan jumlahnya 3 ditambah 2 ditambah 3. Nah, ini karena X-nya menyatakan jumlah warna biru, nah jumlah warna birunya kan 3. Nah, kemudian dan Y menyatakan jumlah warna merahnya kan sama dengan 2. Nah, berarti di sini jumlah kemungkinannya yaitu 8, 2, sama dengan ini kita hitung kombinasi, sama dengan 28. Karena kejadiannya adalah kejadian diskrit, sehingga fungsi massa peluangnya adalah, ini kita punya berarti yang pertama 3 untuk warna biru, 2 untuk warna merah. Nah, ini kan tadi X-nya menyatakan warna biru, Y-nya menyatakan warna merah. Kemudian 3, 2 dikurangi X dikurangi Y. Nah, ini kita hitung kombinasinya nanti. Nah, kemudian jumlah totalnya 8 dari 2 pengambilan tadi. Nah, X-nya yang biru dan Y-nya yang merah. Nah, kemudian kita buat tabelnya nih, fungsinya. fxy untuk X sama dengan 0, kemudian Y sama dengan 0. Berarti kita hitung peluangnya. Ini kita tinggal masukkan aja. 3, 0, 2, 0, 3, 2 dikurangi 0, dikurangi 0. Nah, terus dibagi kombinasi dari 8, 2. Nah, ini kita hitung sama dengan 3/28. Nah, untuk fungsi ini, fungsi massa peluangnya, kalau kita jumlahkan itu harus sama dengan 1, sesuai dengan syarat definisi tadi. Nah, ini kalau kita hitung setiap peluang ini harus menghasilkan sama dengan 1. Nah, kemudian di sini yang kedua, PXY elemen A sama dengan PX ditambah Y kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti kan kalau yang kurang dari sama dengan 1, kita hitung ke sini, ke arah kiri. Berarti kita punya F X0, Y0, F00 ditambah F01 ditambah F10. Sama dengan kita tinggal masukkan sesuai dari tabel. 3/8 ditambah 3/14 ditambah 9/28 sama dengan 9/14. Nah, kemudian untuk contoh yang, ini untuk distribusi peluang bersama yang kontinu. Nah, untuk yang kontinu ini sama seperti diskrit tadi. Nah, berarti kita punya integralnya 2 kali. Nah, di fungsi fxy merupakan distribusi peluang bersama joint probability distribution dari variabel random kontinu X dan Y jika yang pertama fxy-nya lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua x, y. Kemudian integralnya berarti kita punya 2 kali. Yang pertama minta hingga sampai 3, ini sesuaikan dengan batasnya yang diketahui apa nanti. Fxy dx dy sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, Pxy elemen A sama dengan integral A tiap daerah A di bidang XY. Nah, di sini punya fungsinya di sini fxy sama dengan 2/3 dikali 2x ditambah 3y. Jadi kita punya 2 variabel ya, x dan y. Batas yang pertama untuk x yaitu 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Kemudian batas yang kedua itu sama 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 1. Berarti nanti batasnya integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 1. Nah, tunjukkan bahwa syarat 2 definisi 4 dipenuhi. Berarti syarat 2-nya ya, integral minta hingga
sampai tak berhingga di sini harus sama dengan 1. Nah, ini syarat-syarat ini biasanya suka ada nih di soal. Jadi kita suruh menentukan syaratnya terpenuhi apa enggak. Jadi kita harus menghitung peluangnya sama dengan 1 apa enggak gitu. Nah, berarti untuk menyelesaikan nomor 1, kita tinggal integralkan. Ini kan batasnya udah jelas. Untuk X 0 sampai 1, untuk Y juga 0 sampai 1. Nah, ini 2/3. Ini soalnya sebenarnya 2/3 apa 2/5, bingung. Kalau dihitung jadinya 2/5, ini mungkin 2/5 ya. Nah, integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 1, 2/5. Nah, dikali 2x plus 3y dx dy. Nah, kita hitung dulu yang si dx-nya. Nah, berarti integral 0 sampai 1, 2/5 dikali 2x plus 3y sama dengan ini. 2x kuadrat per 5 ditambah 6xy per 5. Kita masukkan si x-nya. X sama dengan 1 dan X sama dengan 0. Berarti kita punya 2/5 ditambah 6y per 5 dy. Kita tinggal mengintegralkan yang y. Jadi pertama integralkan dulu si X-nya, kemudian integralkan si Y-nya. Nah, ini kemudian kita integralkan Y, masukkan si selangnya atau intervalnya 0 sampai 1. Nah, ini menghasilkan sama dengan 1. Nah, karena integral sudah kita hitung dan sama dengan 1, berarti dia merupakan fungsi kepadatan peluang atau densitas bersama karena memenuhi syarat kedua tadi. Kemudian yang kedua pertanyaannya yaitu gini kalau nggak buat PowerPoint bingung. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya PXY elemen A. Berarti kan elemen A-nya di sini antara 0 kurang dari X kurang dari 1/2. Nah, ini sesuai dari pertanyaannya ya. Daerah XY-nya 0 kurang dari X kurang dari 1/2, kemudian 1/4 kurang dari Y kurang dari 1/2. Nah, ini karena di sini di soal udah jelas batasnya atau intervalnya, kita tinggal masukkan aja sesuai si intervalnya. Jadi yang pertama, integral Y-nya dulu nih, integral batasnya 1/4 sampai 1/2, kemudian yang X, integral 0 sampai 1/2, kita masukkan fungsinya dx dy, tetap yang dikerjakan kita kerjakannya dx dulu. Jadi integral yang ini kita kerjakan dx, nah dapat hasilnya, nah ini kemudian kita integralkan y, 1/10 tambah 3y per 5, kita integralkan menjadi y. Masukkan batasnya sama dengan 13/60. Jadi yang kerjakan dx dulu, kemudian dy. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, ada sih, Kak. Tanya yang fungsinya aja itu. Yang halaman 4.36 itu coba, Pak. 4.36 itu yang fungsi f(x), y, 3x, terus 2y, terus yang terakhir itu, Kak, yang nggak paham. 3, 2, min x, min y itu. Itu yang 2 min x, min y-nya itu dari mana itu? Yang duanya itu loh. Duanya ini kan X-nya menyatakan jumlah warna biru dan Y menyatakan jumlah warna merah. Yang pertama fungsi peluang gabungan. Nah, berarti kan di sini kita punya tiga ballpoint ya. Nah, di sini kan yang ditanyakannya itu cuma 2. X-nya itu menyatakan si warna biru dan warna merah. Nah, sedangkan di sini kita seluruhnya itu punya 3 ballpoint. Ada yang warna biru, warna merah, dan warna hijau. Nah, berarti di sini secara itu dia menyatakan bahwa 2 ballpoint yang hanya diambil. Nah, jadi kita misalkan 2 dikurangi X dikurangi Y gitu. Kalau misalkan di sini X-nya menyatakan jumlah warna biru, kemudian Y-nya menyatakan jumlah warna merah, dan ada lagi Z, misalkan Z-nya menyatakan jumlah warna hijau. Nah, berarti kita di sini pakainya 3, di bawahnya lagi 3 dikurangi X dikurangi Y. Nah, kita sesuaikan aja dengan soal. Nah, kalau ditanyakan di sininya cuman hanya 1 jumlah warna biru aja, X-nya variabelnya, berarti 1 dikurangi X dikurangi Y, gitu. Oh, iya. Jadi sesuaikan saja dengan variabel acaknya, apa yang diketahuinya, gitu, atau pengambilannya. Oke, Kak. Lanjut. Lanjut ya. Kita bahas tes formatif nomor 7. Nah, nomor 7 di sini bila distribusi peluang gabungan bersama X dan Y berbentuk fxy sama dengan X ditambah Y per 30, untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, Y-nya 0, 1, 2, nilai PX lebih dari 2, dan Y kurang dari sama dengan 1 adalah, nah di sini kita buat dulu fungsi massa peluangnya, atau distribusi peluangnya. Kita tinggal masukkan aja, ini kan sebenarnya gampang.
fx-y sama dengan x plus y. X-nya sudah diketahui, y-nya sudah diketahui. Nah, kita misalkan x-nya 0, 1, 2, 3. Y-nya 0, 1, 2. Nah, ini fungsi x-nya untuk yang horizontal, fungsi y-nya untuk yang vertikal. Kita masukkan ke fungsi ininya. Misalkan x sama dengan 0. 0 ditambah 0 per 30, 0. Kemudian x-nya sama dengan 1. 1 ditambah y-nya 0 sama dengan 1 per 30. Nah, ini tinggal masukkan aja sesuai barisannya. Kemudian x sama dengan 2, y-nya sama dengan 0, berarti 2 per 30. X-nya sama dengan 3, y-nya sama dengan 0, 3 per 30. Sampai ke bawah ini sama. Nah, ini 1 ditambah 1 kan berarti 2 per 30. 2 ditambah 1, 3 per 30. 3 ditambah 1, 4 per 30. 0 ditambah 2 per 30, 2 per 30. 1 ditambah 2, 3 per 30. 2 ditambah 2, 4 per 30. Kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5 per 30. Jadi kita tinggal memasukkan nilai x plus y-nya aja sesuai ininya, batasnya x dan y-nya. X-nya sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Y-nya 0, 1, dan 2. Nah, ini yang ditanyakan nomor 7. Nilai px lebih dari 2 dan y-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti di sini kita punya x yang lebih dari 2. X lebih dari 2 kan berarti punya 3. Nah, karena x-nya sampai 3, sampai terakhirnya 3, berarti yang x-nya lebih dari 2, berarti x-nya sama dengan 3. Px sama dengan 3, nah kemudian y-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, yang kurang dari sama dengan 1, berarti kita lihat ke kiri. Nah, yang kurang dari sama dengan 1 itu 0. Nah, karena sama dengan, berarti satunya kita bawa. Nah, berarti yang pertama, Px sama dengan 3, Y sama dengan 0, ditambah, karena ini diskrit ya, berarti sigma, ditambah Px sama dengan 3, Y sama dengan 1. Kita tinggal lihat di tabel peluangnya berapa. Untuk Px sama dengan 3, Y sama dengan 0, nah 3 sama dengan 0 sama dengan 3 per 30. Ditambah X sama dengan 3, Y sama dengan 1, itu sama dengan 4 per 30. Nah, kita jumlahkan sama dengan 7 per 30. Kemudian yang nomor 8. Nah, berdasarkan soal nomor 7, Px lebih dari Y. Nah, kita punya X-nya yang lebih besar dari Y itu X sama dengan 3 ya. Karena di sini untuk X itu kan tadi 0 sampai 3. Sedangkan untuk Y-nya 0 sampai 2. Berarti X-nya 3, Y-nya kita hitung lebih besar, X-nya lebih besar dari Y. Y-nya kita mulai dari 0, 1, dan 2. Nah, di sini kan Y-nya tidak punya sama dengan 3. Jadi, hanya dihitung 0, 1, dan 2. Px sama dengan 3, Y sama dengan 0, itu 3 per 30. Px sama dengan 3, Y sama dengan 1, 4 per 30. Kemudian Px sama dengan 3, Y sama dengan 2, itu 5 per 30. Nah, kita hitung sama dengan 12 per 30. Kita sederhanakan jadi 2 per 5. Nah, kemudian nomor 9. Berdasarkan soal nomor 7 tadi, Px plus Y sama dengan 4. Jadi dari X sama dengan 0, 1, 2, dan 3, dan Y sama dengan 0, 1, 2, itu kalau dijumlahkan sama dengan 4. Berarti kita hanya punya dua variabel acak, yaitu Px sama dengan 2, Y sama dengan 2. Nah, ini kan kalau X sama dengan 2, Y sama dengan 2 kita jumlahkan, itu kan sama dengan 4. Kemudian Px sama dengan 3, Y sama dengan 1. Ini juga sama, kalau dijumlahkan itu sama dengan 4. Nah, kita tinggal masukkan dari sini, X sama dengan 2, Y sama dengan 2 itu 4 per 30, ditambah X sama dengan 3, Y sama dengan 1 itu 4 per 30, sama dengan 8 per 30. Kita sederhanakan jadi 4 per 15. Kemudian yang terakhir, nomor 10. Nah, ini sama dari nomor 7 tadi juga. Px kurang dari sama dengan 2, Y sama dengan 1. Nah, ini kalau tanda kurang dari sama dengan, kita masukkan ya nilainya, berarti Px sama dengan 2, ini sudah jelas, Y sama dengan 1. Tinggal lihat di tabel tadi. Px sama dengan 2, Y sama dengan 1 itu 3 per 30. Kemudian Px sama dengan 1, karena ini kan kurang dari sama dengan 2. Berarti yang kurang dari sama dengan 2 ada lagi 1 dan 0 X-nya. X sama dengan 1, Y sama dengan 1, lihat lagi di tabel sama dengan 2 per 30. Nah, kemudian Px sama dengan 0, Px sama dengan 0 ini karena tadi Px-nya kurang dari sama dengan 2. Nah, kemudian Y sama dengan 1, lihat lagi di tabel sama dengan 1 per 30. Kita hitung 6 per 30, kita sederhanakan menjadi 1 per 5. Jadi yang pertama kita buat ininya dulu ya, distribusinya ini, distribusi peluangnya atau fungsi massa peluangnya. Jadi kalau nggak dibuat ini pasti bingung. Nah, ini dapatnya dari mana gitu. Nah, sedangkan di sini di soal sudah diketahui, jelas banget di sini fungsinya. X-nya jelas, Y-nya jelas, tinggal kita masukkan. Nah, karena di sini kasusnya diskrit, jadi lebih gampang, nggak usah ngitung integral. Tinggal dimasukkan aja X, Y-nya. Ada yang mau ditanyakan?
Apa udah jelas? Pada kemana ini? Pusing? Kak, mau tanya, Mm-mm. yang nomor 2 yang tes formatif 3 itu yang kan ada pembahasan modul itu ada yang bingung sih. 2Y per X kuadrat itu dari mana ya? Nomor 2. Ya, Oh, ini kenapa dia nyambungnya ke bersyarat ya? Soalnya bersyarat apa? Saya pikir kalau udah yang ada kunci jawabannya bisa ngerjain gampang. enggak cuma sedikit Jadi aja. saya ngerjainnya yang nggak ada kunci jawabannya, yang nggak ada pembahasannya di kunci jawabannya. Ini Sebentar. sedikit doang kok yang Oh iya, ini masuknya ke itu ke apa namanya? Ke peluang bersyarat. Peluang bersyarat itu modul 3. Jadi ini berhubungan nih. Nomor 2 ya. iya, Kak. Fungsinya kan fx-y sama dengan 8xy. Nah, kemudian intervalnya untuk x 0 sampai 1, untuk y intervalnya 0 sampai x. Nah, di kunci jawaban dia misalin gx-nya ya tadi. Oh, ini nggak kebalik apa ya? Bentar, intervalnya aja harusnya kan untuk x itu 0 sampai 1. Coba perhatiin deh itunya kunci jawabannya. Misalkan gx sama dengan integral 0 sampai x 8xy dy. Oh iya benar-benar. Nah, yang gx itu berarti untuk fungsi si interval y. Oh, dia intervalnya kebalik. Dia intervalnya kebalik kayaknya. Nah, dia misalkan gx. Gx-nya sama dengan integral, kalau dia mau yang x dulu, berarti integral 0 sampai 1 harusnya ini. 8xy dy. Karena di situ kan gx intervalnya untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Tapi kenapa dia di sini pakainya integral 0 sampai x? Integral 0 sampai x kan itu untuk si y ya. Benar nggak teman-teman? Ada yang udah ngerjain belum? Kayaknya dia ketukar deh. Teman-teman ada yang udah ngerjain? Apa itu lihat kunci jawaban aja biar cepat? Ini sepi banget. Selama ini saya lihat kunci jawaban sih, Kak. Tapi, nah kalau menurut kamu gimana nih? Ini antara intervalnya yang ketukar, ini kan dia misalin gx sama dengan integral 0 sampai x, 8xy dy dengan 4x pangkat 3. Iya Nah, kan? kalau misalkan kita ikut dia ya. Dan misalkan kita ikutin dia, integral 0 sampai x, 8xy dy. Nah, itu benar. Sama dengan 4x pangkat 3 benar ya. Sama dengan 4x pangkat 3 benar. Nah, sedangkan dia di sini ada keterangan intervalnya dari 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Nah, 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1 kan itu untuk dia untuk fungsi x-nya ini, benar-benar. Nah, dia misalin si gx-nya ini kita yang pertama mengintegralkan si y, tetapi dia dimisalinya x, berarti dia pakainya si interval x-nya ini. Kemudian yang kedua, hy. Hy sama dengan integral 0 sampai 1, 8xy. Nah, berarti ini yang diintegralkannya si x-nya. dx. dx sama dengan 4y. Nah, berarti ini benar ya, intervalnya untuk 0
karena di sininya dia melihat si variabelnya 0 kurang dari Y kurang dari 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan X. Ini ada yang punya pendapat nggak? Kira-kira benar nggak nih? Ini ngitung integralnya mah benar, cuman yang saya bingung ini intervalnya ya. Apa karena dia pemisalannya jadi GX, jadi intervalnya yang dipakai si X. Harusnya di sini kalau dia menghitungnya integralnya 0 sampai X, berarti di sini intervalnya harusnya 0 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan X. Ini antara ketukar pemisalannya atau ketukar intervalnya ini. Ada yang punya pendapat? Itu integralnya apa nggak salah Kak yang GE gitu. Oh, Kan iya, dia makanya. diintegralkan terhadap DY. Seharusnya kan 4xy kuadrat seharusnya. Bukan Yang 4x pangkat 3. Yang GX itu kan diintegralkan terhadap DY, terhadap Y kan. Itu kok jangan ke X. Kayaknya salah itu. Harusnya 4. Bukan 4x pangkat 3. 4xy pangkat 2. Nah, kan di sini kan gini kan, berarti kan 4x ya. Oke, yang GX ya. Harusnya kan 4xy kuadrat. Nah, 4xy kuadrat. Nah, di sini kita lihat batasnya kan 0 sampai X. Jadi Y-nya kita ganti X, jadi X-nya jadi pangkat 3. Benar integralnya mah. Jadi 4x pangkat 3. Nah, ini kan Y-nya kita ganti X. Iya, ini dari batas ini. Cuman yang saya bingung di sini, ini nggak nih penulisan intervalnya. Di sini penulisan intervalnya 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 1. Tapi dia ngitungnya ngitung integralnya si Y dulu yang diintegralkan. Nah, saya bingungnya di sininya aja nih, di penulisan intervalnya. Nah, yang ini juga 0 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan X. Sedangkan kita sedang ngitung integralnya si X, batasnya aja 0 sampai 1. Ini kayaknya ketukar nih, batas intervalnya aja. Benar nggak? Boleh ada yang bersuara? Biasanya ada yang bersuara di forum ini. Bisa jadi sih, Kak. Pada muter-muter. Udah bingung. Enggak, Pusing. maaf. Cuma ya Jadi kan dia gini ya, kalau misalkan kalau yang mau ngitungnya, kalau saya mau ngitungnya gini dulu, GX dulu. Tapi nanti ke bawahnya jadi beda. Nah, kalau saya mau ngitungnya GX dulu ya. GX. Berarti yang kita integralkan si X-nya dulu, integral. Tadi kan batasnya untuk X itu 0 sampai 1. 0 sampai 1, 8 XY dx. Nah, berarti sama dengan, kalau enggak kita ganti ininya aja, 8Y. Karena di sini kan, tapi bingung juga ya, ini tuh intervalnya. Intervalnya tuh beda sama yang diintegralkan. Nah, kita nyari jawaban sendiri aja. Nah, kita misalin aja X, dx ya. Berarti yang kita integralkan si X. Integral 0 sampai 1, 8XY dx, kan tadi sama dengan 4Y. 4Y, berarti batasnya 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 1. Nah, kemudian untuk yang kedua, pemisalan yang kedua untuk fungsi Y, HY, sama dengan, tadi kan batasnya integral 0 sampai X, 8XY, dy. Berarti ini yang diintegralkannya si Y-nya. Sama dengan 4X pangkat 3. Nah, kalau menurut saya begini, 0 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan X. Kalau menurut saya gini, penulisannya dari sininya aja jadi bikin bingung nih kunci jawaban. Untuk penulisannya harusnya gini, ini intervalnya beda dengan integral yang dilakukannya. Ini untuk interval X, tetapi pengintegralannya Y. Sedangkan ini intervalnya si Y, pengintegralannya si X. Nah, kemudian lanjut ya, yang bawahnya, jika FY bersyarat X. Nah, di sini peluang bahwa kurang dari 1/8
pelari wanita yang menyelesaikan suatu maraton bila diketahui bahwa tepat 1/2 dari pelari pria menyelesaikan maraton tersebut. Nah, ini berarti kita masuknya ke bersyarat ya. Nah, ini Fxy per Gx, berarti kita hitung. Fxy-nya tadi 8xy. Tapi dia punya, berarti dia berhubungannya dengan si Fxy sama Gx ya. Fxy-nya. Fxy-nya kan tadi 8xy. 8xy. Nggak pernah bisa nulis pakai ini, 8xy per Gx-nya. Gx-nya tadi kita lihat punya dia aja ya. Gx-nya sama dengan 4x pangkat 3. 4x pangkat 3. Nah, ini kita tinggal hitung. 8xy per 4x pangkat 3. Sama dengan 2y per x kuadrat. Benar ini? Ini kan kita tinggal sederhanakan. X-nya kita coret, ini x pangkat 3-nya berarti 3 dikurangi 1, sama dengan 2. Nah, ini kan apa namanya, sifat-sifat variabel kuadrat atau bilangan berpangkat. Nah, berarti kan ini x pangkat 1 kita coret, ini x pangkat 3-nya, berarti x pangkat 3 dikurangi 1, sama dengan 2. Jadi, ini 8 bagi 4, sisa 2. Jadi 2y. Nah, ini habis, tinggal x pangkat 2. Ini benar. Kunci jawabannya dia sih benar. Cuman yang saya bingung tadi itu penulisan intervalnya. 2y per x pangkat 3. Ini benar ya, fy bersyarat x-nya. Nah, caranya ngitungnya gini, 8xy dibagi 4x pangkat 3. Ini 8 bagi 4, 2. X-nya kita coret nih, x dibagi x. Nah, ini untuk pembagian perpangkatan kan tinggal kita kurangi aja pangkatnya. Terus selanjutnya P0 kurang dari Y kurang dari 1/8, di mana X-nya sama dengan 1/2. Nah, berarti dari fungsi ini, fungsi PY bersyarat X-nya tinggal diintegralkan. Integral 0 sampai 1/8. Nah, 2Y per X kuadrat. Nah, sama dengan 1 per X kuadrat dikali Y kuadrat. Batasnya 0 sampai 1/8. Nah, tinggal dimasukkan X-nya sama Y-nya. Berarti di sini 4 dikali 1/6 sama dengan 0,0625. Saya hanya masih bingung di penulisan pertamanya ini. Gimana teman-teman? Ada yang udah ngerjain belum? Biasanya pada rajin nih yang forum Medmat. Mani jempling, pada kemana? Udah pusing belum, Kak? Ya udah, nanti saya coba uraikan ya. Nanti saya coba uraikan, terus nanti di-share di grup ya. Oke, Kak. Makasih ya, Kak ya. Sip. Ini dari sininya aja saya masih bingung nih untuk kunci jawabannya. Udah habis ya kayaknya ya, jam 9. Iya, udah jam 9. Kita sudahi aja ya. Nanti tadi PR-nya tadi nomor berapa ya? Nomor 2. Nomor 2 nanti saya coba uraikan ya. Terima kasih ya teman-teman untuk yang udah ikut berpartisipasi. Semoga minggu depan bisa bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.